Ya, perkenalkan saya Salma. Di sini saya akan menjelaskan tentang direct coupling. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari coupling itu sendiri. Nah, coupling adalah penghubung antara penguat satu dengan penguat berikutnya. Nah, salah satu jenis dari coupling yaitu adalah direct coupling, di mana biasanya direct coupling disebut dengan penguat gandengan langsung. Nah, fokusan pada pembahasan kali ini adalah penguat gandengan langsung dengan 3 buah transistor. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak rangkaian pada berikut ini. Nah, pada rangkaian ini terdapat baterai DC sebagai inputnya, terdapat dioda 1, dioda 2, terdapat resistor, dan terdapat 3 buah transistor dengan 2 buah transistor NPN dan 1 buah transistor PNP. Kemudian terdapat juga LED sebagai output. Nah, dari sini dioda 1 dan dioda 2 berfungsi untuk menyerap arus IC0 pada Hi1 dan Hi2, sehingga Hi1 dan Hi2 tidak membutuhkan lagi resistor atau hambatan di emiternya untuk pemantapan titik Hi. Nah, adanya hambatan di Hi1 dan Hi2 di emitter akan membuat arus yang masuk ke dalam basis Hi3 menjadi lebih kecil. Nah, tanpa adanya hambatan pada emitter, penguat arus oleh Hi1 dan Hi2 adalah beta 1 dan beta 2. Pada kolektor Hi2, arus terpecah untuk masuk ke RE2, di sini ditunjukkan R2 dan basis Hi3. Nah, untuk penguatan total terdapat pada R3 atau biasa disebut dengan RE1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abiyu, mahasiswa ITS jurusan Teknik Elektro tahun 2016. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan penguat menggunakan 3 transistor. Yang pertama itu bahan-bahan yang dibutuhkan adalah komponen-komponen yang dibutuhkan itu adalah yang pertama ada baterai. Terus selanjutnya itu ada BD139 yaitu transistornya, transistor NPN, dan 140 adalah PNP. Langsung saja kita simak pembuatannya. Yang itu selanjutnya itu adalah perangkaian. Kita letakkan komponen dulu. Semua kita letakkan, kita atur posisinya. Kita atur dengan rapi. Untuk memindahkannya dengan cara di-drag agar supaya komponennya terhubung dengan rapi, tidak ada yang bertabrakan. Maaf, untuk itu saya salah pencet. Mari kita drag, pindahkan diodanya di atas Q1 terhubung dengan kolektor transistor 1, dan kita pindahkan Q2, kita pindahkan lagi Q3, kita atur. Setelah semua pasang dengan resistornya, kita rotate resistornya, pasang, kemudian kita rotate, pasang di Q3, rotate, di-drag, dirapikan agar terhubung dengan emitter dari BD139. Kita drag kembali, atur, drag jaraknya agar mudah dalam pemasangan DC ampermeter, parameter untuk mengukur arus. Pasang DC ampermeter di sini, atur, pindahkan lagi R1-nya dan diodanya. Setelah itu pasang di Q2 yang akan menjadi arus IB, pasang di Q3 akan menjadi IB3. Kemudian di rotate, pasang di emitter Q2. Dari BD LED, pasang LED, kita hubungkan semuanya R4 dengan LED nyambung ke R3, lalu nyambung ke parameter. Setelah itu nyambung dengan ampere. Ini dimana akan menjadi Q3 ini nanti arusnya arus IB.
Q2 ini menjadi IB2, yaitu dihubungkan Q1 dari kolektor ke dioda, lalu dihubungkan ampere meter, dihubungkan dengan dioda, resistor ke D2, dari kolektor ke dioda 2, dari kolektor Q3 dihubungkan ke Q2, kolektor Q2, R4 dihubungkan dengan emitter, lalu dihubungkan dari R2 dihubungkan ke emitter Q1, dioda ke emitter Q1, lalu sumber baterainya atau sumber inputnya dihubungkan ke Q1, lalu ke dari R3. Lalu oh iya, ada yang lupa, ternyata belum dipasang untuk kolektor Q3. Pasang menggunakan DC ampere meter. Hubungkan. Lalu setelah itu kita berikan tegangan input atau tegangan VCC DC. Kita atur tegangannya. Maaf, ada kesalahan. Kembali kita atur tegangan VCC yaitu sebesar 5 volt. Setelah itu kita ganti R1 nya itu diganti dengan RB, resistansinya kita ubah menjadi 100 ohm. Setelah itu kita ganti R2 ini kita ganti menjadi RE2 dan resistansinya itu sebesar 1K atau 1000 ohm. R3 kita ganti edit property jadi RE1, besarnya juga sama seperti resistansi kedua yaitu 1K atau 1000 ohm. R4 sebagai penghubung dengan LED kita ganti menjadi 1000. Maaf, salah. Kita ganti menjadi 1K atau 1000 ohm. Setelah itu tegangan input kita ganti menjadi 9 volt. Setelah semua selesai, kita ganti DC ampere meter parameter ini menjadi mili agar arusnya itu terlihat. Soalnya kalau ampere meter ini terlalu besar, arusnya jadi terlalu kecil, jadi tidak terbaca. Kita ganti semua menjadi mili ampere. Setelah semua baru kita running. Bisa kita lihat di sini.